Veda resmi tantang dua monster Moto3 2026. Kini, dia resmi naik kasta ke Moto3 2026 dan langsung menebar ancaman ke dua nama besar yang sudah jadi mimpi buruk banyak rider muda, Maximo Quiles dan Alvaro Carpe. Ini bukan debut yang biasa. Veda datang dengan label runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 dan sudah menjalani simulasi serta sesi tes bersama Honda Tim Asia. Tapi yang bikin geger pedok bukan cuma status debutnya, melainkan tekad besarnya. Dia tidak datang hanya untuk belajar, tapi untuk langsung mengincar gelar Rookie of the Year. Ini artinya dia harus menaklukkan Quiles, murid langsung Marc Marquez, dan Carpe yang konsisten bikin kejutan. Siapakah yang akan jatuh lebih dulu? Veda tak gentar, dan ini baru permulaan dari drama besar Moto3 musim depan. Maximo Quiles, bayangan Marc Marquez di kelas Moto3. Maximo Quiles bukan nama yang asing di mata Veda. Mereka pernah saling tempel di Red Bull Rookies Cup 2024. Tapi sejak naik ke Moto3, Quiles berubah jadi binatang buas. Rookie of the Year Moto3 2025 ini dikenal sebagai murid akademi rahasia Marc Marquez dan gaya balapnya mencerminkan semua nilai dari Baby Alien, agresif, cerdas, dan tak kenal ampun. Dengan backing kuat dari pedok Spanyol, rumor menyebutkan bahwa Quiles disiapkan jadi proyek jangka panjang MotoGP. Tapi di saat semua orang memujanya, Veda datang tanpa beban dan tanpa rasa takut. Dia tahu siapa yang harus dikalahkan, dan dia menyebut nama Quiles di depan awak media. Ini bukan basa-basi, ini peringatan. Dan jika keduanya saling tabrak di tikungan pertama, Moto3 2026 akan meledak sejak race pembuka. Alvaro Carpe, senjata diam yang semakin mengerikan. Jika Quiles adalah badai yang bising, maka Alvaro Carpe adalah gempa yang datang tanpa peringatan. Rider asal Spanyol ini memang tak banyak omong, tapi performanya di musim 2025 membuat banyak tim mulai melirik. Carpe bukan sekedar pengumpul poin, dia podium, dia menyerang, dan dia tahu cara bertahan dalam situasi kacau. Veda pernah duel dengan Carpe di Rookies Cup 2024 dan tahu betapa teknisnya gaya balap lawan ini. Tapi kini, Carpe sudah naik level. Sementara Veda baru mulai adaptasi di tim baru, Carpe sudah punya data, pengalaman, dan konsistensi. Tapi justru disitulah menariknya. Veda datang dengan mental pejuang, yang siap mengacak-acak peta kekuatan. Satu kesalahan kecil dari Carpe, dan rookie Indonesia bisa langsung menyodok ke garis depan. Veda sudah tahu rasa duel melawan mereka. Berbeda dengan rookie lain yang cuma bisa menonton di YouTube, Veda pernah merasakan panasnya duel lawan Quiles dan Carpe secara langsung. Mereka pernah saling overtake di Mugello, Spielberg, dan Assen dalam Red Bull Rookies Cup 2024. Veda tahu betapa agresifnya Quiles saat masuk di sektor sempit. Dia juga tahu bagaimana Carpe selalu menyimpan tenaga untuk serangan lap terakhir. Tapi yang lebih penting, Veda tidak kalah. Bahkan di beberapa race, dia memimpin dan memaksa mereka mengejar. Ini bukan sekedar memori masa lalu, ini adalah modal kepercayaan diri untuk debut di Moto3. Veda paham bahwa kecepatan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah strategi, nyali, dan pembuktian di level Grand Prix. Dan semua itu sudah dia siapkan sejak lama. Brian Uriarte dan Hakim Danish, ancaman dari belakang. Jangan lupakan dua nama lain yang siap merusak rencana Veda, Brian Uriarte dan Hakim Danish. Keduanya juga jebolan Red Bull Rookies Cup 2025 dan punya pengalaman wildcard di Moto3 tahun ini. Uriarte sempat unjuk gigi di GP Malaysia, sementara Hakim tampil solid di Australia dan Valencia. Artinya, mereka sudah mencicipi tekanan balapan Grand Prix. Mereka sudah punya settingan dasar dan mereka tahu apa yang menunggu Veda di lap pembuka. Tapi justru ini yang memacu Veda. Dia mengakui bahwa dua rival Asia itu punya keunggulan, tapi juga menyebut bahwa dirinya sudah mulai adaptasi saat tes di Jerez. Dan dalam waktu dekat, akan ada tes lagi di Portugal. Semua mata tertuju pada rivalitas tiga rookie Asia ini. Dan ini bukan lagi soal negara. Ini perang gengsi antar lulusan bibit MotoGP Asia terbaik. Adaptasi berat, Honda Tim Asia bukan jalan tol. Memasuki Moto3 bukan cuma soal gas dan rem. Veda harus berhadapan dengan tantangan besar lain, sistem kerja tim Jepang. Honda Tim Asia bukan sembarang tim. Mereka punya kultur kerja tersendiri, ritme teknis yang ketat,
dan ekspektasi tinggi untuk pembalap Asia. Veda akan bergabung dengan tim baru, motor baru, kru chief baru, bahkan cara komunikasi teknis yang sangat berbeda dengan Red Bull KTM. Tidak semua pembalap sanggup melewati fase ini dengan mulus, tapi disinilah letak keberanian Veda. Dia tahu betul bahwa tantangan terbesar bukan rival, tapi adaptasi internal. Dia tidak menyangkal proses ini berat, bahkan menyebut bahwa step by step jadi kunci. Tapi jika ia mampu klik dengan sistem Honda, bukan tak mungkin rookie asal Indonesia ini melesat lebih cepat dari semua prediksi. Bukan sekedar rookie, Veda punya misi besar. Yang membedakan Veda dari banyak debutan lain adalah misinya. Dia tidak datang hanya untuk adaptasi. Dia tidak ingin cuma sekedar finish. Dia ingin mengangkat bendera merah putih ke podium dunia. Veda sadar, di pundaknya ada ekspektasi dari jutaan mata di Indonesia. Dari anak-anak yang latihan balap di Pasar Hewan Siono, sampai para mantan pembalap yang pernah dikalahkan sistem. Dia membawa semangat Gunung Kidul, tempat dia tumbuh tanpa sirkuit mewah, tanpa akademi Eropa, tanpa sponsor besar. Tapi dari tanah itulah mental juara itu ditempa. Dan sekarang, dia membawa semuanya ke Moto3. Ini bukan cerita Cinderella. Ini cerita pejuang yang datang bukan untuk mencari kesempatan, tapi merebutnya dengan paksa, dari tangan orang-orang yang sudah lebih dulu di atas. Latihan brutal demi lawan seberat Quiles dan Carpe. Veda bukan tipe yang andalkan bakat doang. Setelah musim Rookies Cup 2025 berakhir, dia justru memperberat latihannya. Trek aspal diganti tanjakan merbabu, pedok diganti parkiran pasar sapi, dan semua rutinitasnya dirancang untuk membentuk stamina serta refleks brutal. Dia tak hanya latihan fisik, tapi juga simulasi race sendirian, tanpa rival, tanpa slipstream, hanya time attack dan mental melawan sepi. Tujuannya, agar saat berhadapan dengan Quiles yang brutal atau Carpe yang teknikal, dia tidak panik. Dia tahu bagaimana memanfaatkan celah, kapan menahan ban, kapan menyerang. Ini bukan latihan untuk gaya, ini latihan untuk bertahan hidup di kelas paling ganas MotoGP. Dan faktanya, Veda sudah mencetak lap time kompetitif saat tes Ceres. Jika progres ini berlanjut, guncangan besar di grid Moto3 hanya tinggal hitungan seri. Quiles, Carpe, Uriarte, rivalitas yang menyala sejak junior. Satu hal yang sering dilupakan publik, Veda, Quiles, Carpe, dan Uriarte bukan cuma bertemu di Moto3. Mereka sudah saling sikut sejak Junior GP, ETC, hingga Rookies Cup. Ini bukan pertemuan pertama, ini lanjutan dari duel yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi kini, panggungnya global. Setiap rival punya keunggulan. Quiles punya backing Marquez, Carpe punya konsistensi Eropa, Uriarte punya pengalaman wildcard. Tapi Veda punya satu senjata yang tidak bisa dipelajari, rasa lapar. Bukan lapar uang, bukan lapar pujian, tapi lapar akan sejarah. Dia ingin jadi pembalap Asia pertama yang bisa ganggu dominasi Latin Eropa di Moto3. Dan setiap kali bendera start dikibarkan, rivalitas lama itu akan bangkit lagi, kali ini dengan taruhan yang jauh lebih besar. Moto3 2026, tahun di mana Asia bisa bangkit. Moto3 musim 2026 bisa jadi tahun bersejarah, bukan hanya karena banyaknya rookie berbakat, tapi karena peta kekuatan global mulai bergeser. Veda Ega Pratama, Hakim Danish, dan Zen Mitani mewakili gelombang Asia yang ingin mengubah status quo. Mereka bukan pelengkap grid, mereka datang untuk menyerang. Tapi dari semuanya, Veda punya spotlight paling panas, karena performa luar biasanya di Rookies Cup, karena bendera Indonesia yang jarang terlihat di peta Grand Prix, dan karena dia berani menyebut nama rival secara terbuka. Quiles dan Carpe sudah tahu siapa dia. Sekarang tinggal waktu yang menjawab. Apakah Veda akan sekadar jadi nama di klasemen, atau jadi ikon baru MotoGP dari Asia Tenggara? Satu hal pasti, semua mata akan tertuju padanya saat lampu start Moto3 2026 menyala.